Oke, di video kali ini kita akan lanjutkan kembali materinya ya. Sekarang kita sudah sampai di bab 4, bentuk aljabar. Ini dari buku paket halaman 124 sampai dengan 132 ya, Dek ya. Jadi kebetulan ini adalah video kita bagian yang pertama. Nanti untuk video yang lebih lengkap pembahasan materi dan pembahasan soal-soalnya silakan dapat adik-adik cermati di playlist ya. Untuk linknya sudah ada di bawah di kolom deskripsi dari video kita kali ini. Baik. Ini ada gambaran materi apa saja yang akan kita pelajari di bab 4. Jadi nanti di awal kita akan berkenalan dengan unsur-unsur aljabar ya, meliputi ada variabel, kemudian ada koefisien, konstanta, dan suku. Lalu di video berikutnya kita akan belajar tentang operasi aljabar dan sifat aljabar. Nah, untuk operasi aljabar di sini meliputi ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian ya. Lalu untuk sifat aljabar nanti kita akan mempelajari sifat komutatif, asosiatif, dan distributif. Ini saya pikir sudah tidak asing ya, karena sudah pernah juga kita pelajari di bab sebelumnya. Dan nanti di akhir bab kita akan belajar tentang model matematika, atau di sini judulnya adalah pemodelan. Jadi ada sebuah situasi atau ada sebuah contoh kasus dalam kehidupan kita sehari-hari yang mana kita bisa mengubah atau mengekspresikan situasi tersebut dalam bentuk aljabar, dalam bentuk model matematika tertentu untuk kita selesaikan. Nah, kurang lebih ini adalah gambaran materi apa saja yang akan kita pelajari di bab 4. Baik, sekarang kita langsung saja masuk ke bagian yang pertama ya, bagian A, yaitu unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, jadi melalui eksplorasi berikut ini kita akan belajar mengenai definisi bentuk aljabar dan unsur-unsur bentuk aljabar. Setelah itu, kita akan menggunakan bentuk aljabar tersebut untuk menyelesaikan permasalahan dan menginterpretasikan artinya. Nah, di sini sudah ada eksplorasi 4.1 ya, Dek ya. Pola korek api. Jadi suatu hari, Nyoman menyusun suatu pola yang membentuk gabungan persegi. Ingat, yang namanya persegi berarti keempat sisinya itu sama panjang ya, persegi itu punya 4 sisi dan sama panjang. Nah, susunan pola persegi tersebut disusun menggunakan korek api ya. Nyoman memberikan tantangan kepada Arif untuk menghitung banyaknya korek api yang digunakan, yaitu ketika diberitahukan suatu pola tertentu dengan cepat. Nah, ternyata Arif berhasil menemukan jawabannya dan dapat menjawabnya tanpa perlu menghitung satu persatu banyaknya korek api tersebut. Nah, sekarang mari kita cermati lebih dalam mengenai pola persegi dan jawaban Arif menggunakan tabel berikut ini. Nah, untuk kolom pertama ini adalah pola korek api yang dibuat oleh Nyoman ya, Dek ya. Kemudian kolom kedua ini berisi ekspresi matematika dari Arif untuk menghitung banyak korek api yang digunakan oleh Nyoman. Lalu di sini ada kolom A, B, dan C. Ya, ini sekilas kalau kita amati berisi angka-angka yang digunakan oleh Arif ya. Ini sama persis ini. Ini 113. Di sini juga 113. Ini 123, ini juga 123 dan seterusnya ya. Nah, masalahnya adalah dari manakah asal mula angka-angka seperti ini? Ya. Baik, untuk menjawab pertanyaan ini berarti kita cermati kembali pola korek api yang diberikan atau yang dibuat oleh Nyoman. Nah, sebut saja ini adalah pola pertama, kedua, ketiga, keempat ya. Untuk pola pertama ini jelas ya, butuh 4 korek api. Nah, di sini sudah ada ekspresi matematika yang dibuat oleh Arif, yaitu 1 ditambah 1 kali 3. Jadi maksudnya begini, 1 korek api warna merah, kemudian 1 kali 3. Jadi di sini ada 3 korek api warna biru sebanyak 1 kali kan gitu. Nanti kalau dihitung ya 1 kali 3 itu kan sama dengan 3. Nah, 3 tambah 1 sama dengan 4. Tuh kan cocok. Ya, ini sama dengan 4. Kalau kita lanjutkan dengan pola yang kedua, ya ini kalau kita amati ada 1 korek api warna merah. Kemudian di sini ada 3 korek api warna biru tapi sebanyak 2. Nih. 3 korek api yang pertama yang warna biru, 3 korek api yang kedua ini juga yang warna biru. Makanya di sini 2 kali 3 ya, 3-nya itu sebanyak 2. Ini kalau kita hitung berarti kan 2 kali 3 sama dengan 6. 6 ditambah 1 sama dengan 7 ya.
Ini kalau kita hitung manual ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu ya. Kemudian pola ketiga ya, ini ada satu korek api warna merah, kemudian ada 3 korek api warna biru tapi sebanyak 3 kali nih. 1 ya kan, kelompok kedua, ini kelompok ketiga ya, bisa membayangkan ya nih, 1, 2, di sini 3 ya, makanya ini 3 kali 3. Nah kalau kita hitung 1 ditambah 3 kali 3 itu sama dengan 10 ya, pasti cocok ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu. Kita lanjutkan dengan pola yang keempat ya Dek ya. Di sini ada satu korek api warna merah, kemudian ada 3 korek api warna biru tapi sebanyak 4 ini ya, 1, 2, 3, 4. Nah, karena kan perseginya ada 4. Kalau tadi perseginya ada 3 ya di sini 3. Perseginya ada 2, di sini 2. Ini perseginya ada 1, di sini faktor pengalinya ya 1. Gitu ya. Nah, ini kalau kita hitung 4 kali 3 itu 12, 12 ditambah 1 sama dengan 13. Nah, kemudian angka-angka di sini disalin, diletakkan di kolom A, B dan C ya. Pola ini bisa kita lanjutkan. Jadi nanti pola kelima ya, tanpa perlu kita gambarkan, kita sudah bisa langsung tahu ekspresi matematika yang nantinya akan digunakan Arif untuk menghitung banyak korek api yang digunakan, yaitu 1 ya, 1 korek warna merah ditambah ini pasti 5 ya, karena nanti ada 5 persegi, dikalikan dengan 3 korek api warna biru. Nah 5 kali 3 15 ditambah 1 sama dengan 16 ya. Kemudian angkanya tinggal diletakkan di sini 1, ini 5, kemudian di sini adalah 3 ya. Sampai sini bisa dipahami ya Dek ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi. Nah ini 3 kolom terakhir pada tabel di atas adalah pemecahan bilangan-bilangan dari jawaban Arif ya. Ini tadi sudah kita singgung. Setiap bilangan-bilangan tersebut menyatakan suatu karakteristik pada pola persegi yang dibuat oleh Nyoman. Nah, lakukanlah hal-hal berikut dan lengkapi tabel di bawah ini ya. Yang A, tulislah judul kolom yang tepat untuk menggantikan huruf A, B, dan C pada kolom-kolom tersebut sesuai dengan karakteristik yang dapat kita temukan dari pola persegi tersebut. Oke. Kalau kita cek ya, untuk kolom A ini tadi kan nilainya selalu tetap, yaitu 1, karena ini menunjukkan banyaknya korek api yang berwarna merah yang digunakan oleh Nyoman ya. Maka tinggal kita tulis di sini. Jadi judul kolom A adalah banyaknya korek api warna merah ya, atau banyak korek api warna merah ini yang digunakan oleh Nyoman. Nah kemudian apakah nilainya tetap atau berubah-ubah? Ini sekalian menjawab pertanyaan B ya. Tentukan apakah nilai-nilai pada kolom tersebut selalu tetap atau berubah-ubah. Ini jelas jawabannya adalah selalu tetap, karena Nyoman selalu menggunakan satu korek api warna merah ya di setiap pola persegi yang ia bentuk. Kemudian untuk kolom B, nah ini kalau kita perhatikan nilainya itu selalu berubah-ubah ya, menyesuaikan dengan banyak persegi yang ingin dibentuk. Jadi kalau ada satu persegi, maka kolom B berisi 1. Kalau ada 2 persegi, berarti kolom B berisi 2. Kalau ada 3 persegi, kolom B berisi 3. Nah, nanti kalau ada 1000 persegi, di kolom B itu berisi 1000 dan seterusnya ya. Sehingga di sini bisa kita tuliskan judul yang tepat untuk kolom B adalah banyak persegi yang akan dibuat ya. Apakah nilainya tetap atau berubah? Jelas jawabannya adalah berubah ya, berubah-ubah. Kenapa kok berubah-ubah? Ya menyesuaikan dengan banyak persegi yang akan dibuat gitu ya. Kemudian untuk kolom C ya, ini nilainya tetap yaitu sama dengan 3. Sebab kalau kita perhatikan ya Dek ya, 3 ini menyatakan banyaknya tambahan korek api warna biru ya ketika kita membentuk persegi baru. Jadi persegi yang pertama ya, ini ada 1 persegi. Kalau persegi yang kedua atau pola yang kedua ini kan ada 2 persegi. Cukup dengan kita tambahkan 3 korek api warna biru. Nih, terbentuklah 2 persegi.
Kalau kita ingin membentuk 3 persegi, berarti 2 persegi yang terbentuk ini cukup kita tambahkan lagi dengan 3 korek api warna biru dan seterusnya. Ya, sehingga di sini kita bisa tuliskan untuk judul kolom C yang sesuai adalah banyaknya tambahan korek api warna biru untuk membentuk 1 persegi baru, yang mana nilainya ini juga selalu tetap, yaitu 3 ya. Kita butuh tambahan 3 korek api berwarna biru. Oke, kita lanjutkan lagi. Ayo kita fokus hanya ke kolom yang nilainya berubah-ubah, berarti kolom yang B ya. Dari pola bilangan yang ada, maka kita dapat dengan mudah melihat bahwa perhitungan banyak korek api pada masing-masing pola itu akan berubah sesuai dengan perubahan bilangan tersebut. Jadi banyaknya korek api itu kan, misalkan nih ya, pola pertama ini 1 ditambah 1 kali 3 itu kan sama dengan 4 ya. Kemudian pola kedua 1 ditambah 2 kali 3 ya berarti ada 7 dan seterusnya. Nah itu kan berubah-ubah sesuai dengan perubahan kolom yang B ini ya. Nah kita dapat membuat ekspresi-ekspresi matematika di bawah ini menjadi hanya satu ekspresi matematika umum sebagai berikut ya. Jadi di sini kan 1 nih kan sama. Kemudian tambah, pindahkan di sini ya, 3 pindahkan di sini. Nah ini isinya apa? Isi dengan judul kolom yang sesuai. Berarti ini isinya tadi adalah banyak persegi yang akan dibuat, ya kan? Nih. Jadi banyak persegi yang akan dibuat. Kita tulis di sini. 1 ditambah banyak persegi yang akan dibuat ya. Sehingga rumus umumnya yaitu 1 ditambah banyak persegi yang akan dibuat dikalikan dengan 3. Ini untuk menghitung banyaknya korek api yang dibutuhkan. Ya, tergantung dari banyak persegi yang akan dibuat. Gitu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ekspresi matematika umum tersebut terlihat tidak efisien karena ada bagian yang dinyatakan dengan gabungan kata atau kalimat. Nah, akan lebih mudah jika kita mengganti kalimat tersebut hanya dengan menggunakan sebuah huruf. Dalam hal ini, ayo kita gunakan huruf N ya. Untuk huruf ini sebenarnya bebas ya, boleh N, boleh M, malah biasanya sering itu adalah X ya, itu untuk menyatakan variabel. Jadi kita ikuti saja apa yang ada di buku ya Dek ya. Jadi dalam hal ini, mari kita gunakan huruf N, maka ekspresi matematikanya akan menjadi 1 ditambah dalam kurung N kali 3. Nah sama dengan 1 ditambah 3 dikalikan dengan N. Ya, ingat sifat komutatif pada perkalian ya, dibolak-balik. Kalau pada perkalian nilainya akan selalu sama. Nah, pada saat melakukan operasi perkalian suatu bilangan dengan variabel ya. Jadi variabel di sini adalah sesuatu yang bisa berubah-ubah. Nah, ini simbolnya adalah N ya. Maka tanda perkalian dapat dihilangkan yaitu dengan meletakkan bilangannya di depan variabel. Seperti pada N kali 3 menjadi 3 kali N. Jadi bilangannya itu di sebelah kirinya variabel ya. Maka tanda kalinya ini boleh dihilangkan. Mari kita melihat unsur-unsur pada bentuk aljabar 1 ditambah 3N atau 1 ditambah 3 kali N ya. 1 ini disebut konstanta. Jadi nilainya tetap konstan, itu disebut konstanta ya. Kemudian 3 ini disebut sebagai koefisien ya. Kemudian N ini disebut sebagai variabel. Ini nilainya bisa berubah-ubah. Kalau di contoh kasus kita adalah menyatakan banyaknya persegi yang akan kita buat gitu. Kemudian 1 3N ya, ini disebut sebagai suku. Kita lanjutkan lagi. Nah, ini ya. Jadi suku adalah bilangan variabel atau campuran perkalian bilangan dan variabel yang dipisahkan oleh operasi penjumlahan dan pengurangan. Ya, seperti tadi. Nah, ini kan. Jadi ini suku pertama, kemudian ini adalah suku kedua. Ini adalah konstanta, yang di sini adalah perkalian antara koefisien dengan variabel. Kemudian pemisahnya adalah operasi tambah dan operasi kurang. Kemudian kalau konstanta
itu merupakan bilangan yang nilainya selalu tetap, jadi ya tidak berubah-ubah, jadi konstan itu tetap. Kemudian koefisien itu merupakan bilangan yang menyatakan faktor pengali dari suatu variabel. Jadi variabel dikalikan dengan sesuatu, lah sesuatunya itu disebut sebagai koefisien. Kemudian ada yang disebut sebagai variabel, yaitu suatu huruf atau simbol yang digunakan untuk menyatakan suatu kuantitas yang nilainya berubah-ubah atau kuantitas yang belum diketahui. Ya. Nah, di sini ada soal ayo mencoba. Jika kalian yang mendapatkan tantangan dari Nyoman, ayo gunakan bentuk aljabar yang telah diperoleh pada kegiatan eksplorasi 4.1 untuk menjawab tantangan Nyoman. Berapa banyak korek api yang digunakan untuk membuat pola persegi seperti pada eksplorasi 4.1 yang memiliki nomor 1 5 persegi, kemudian nomor 2 10 persegi, nomor 3 33 persegi. Berarti 5 10 33. Nah, sebentar. 33 gitu ya. Ini semuanya adalah N. Nah, tadi kan rumusnya adalah kalau banyak korek api yang dibutuhkan itu B ya. B itu sama dengan 1 ditambah 3 kali N. Nah, ini kan jadi 1 ditambah 3 kali N. Maka untuk soal nomor 1 tinggal kita hitung di sini. Berarti banyak korek api yang dibutuhkan adalah 1 ditambah 3 kali 5 sama dengan 1 ditambah 15 sama dengan 16 korek api. Lalu untuk soal nomor 2 berarti B sama dengan 1 ditambah 3 kali 10 ya, ini sama dengan 1 ditambah 30 sama dengan 31 korek api dibutuhkan ya untuk membuat 10 persegi. Lalu soal nomor 3 ya, berarti B sama dengan 1 ditambah 3 kali 33. Nah, ada 33 persegi ya yang diinginkan untuk dibuat. Berarti banyak korek apinya adalah berapa ini? 1 ditambah 99 sama dengan 100 korek api ya. Yaitu masing-masing untuk 16 ya. 16 korek api terdiri dari 1 korek api warna merah dan 15 korek api warna biru. Kalau 31 di sini berarti terdiri dari 1 korek api warna merah dan 30 korek api warna biru. Sementara untuk 100 ya terdiri atas 1 korek api warna merah dan 99 korek api berwarna biru. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, dalam suatu konteks yang lain, kita dapat membuat suatu bentuk aljabar dengan menggunakan lebih dari satu variabel. Permasalahan berikut ini akan membantu kalian dalam melihat manfaat penggunaan lebih dari satu variabel. Ayo berpikir kritis. Jadi berikut ini adalah informasi mengenai sekolah kalian yang dinyatakan dalam bentuk variabel. Nah, ini variabelnya banyak, ya. Jadi G itu menyatakan banyak guru di sekolah. M menyatakan banyak guru matematika di sekolah, ya. Kemudian L banyak siswa laki-laki di sekolah dan seterusnya ini. Nah, sudah saya pindahkan ke sini, ya. Ini ada G, M, L, kemudian P, J, W, ya. Ini sudah saya pindahkan ke sini. Soal nomor 1, jelaskan apa yang dinyatakan oleh masing-masing bentuk aljabar berikut ini. Baik, untuk soal A, G ditambah L ditambah P, ya. Jadi kalau G tadi menyatakan banyak guru di sekolah, kemudian L dan P ini masing-masing menyatakan banyak siswa laki-laki dan banyak siswa perempuan di sekolah, sehingga nanti kalau dijumlahkan ini akan menunjukkan banyak orang di sekolah, ya. Ini akan sama dengan banyak orang di sekolah, ya, yang terdiri dari guru dan siswa. Lalu soal B, J dikalikan dengan W, ya. J tadi menunjukkan banyak jam pelajaran per hari, sementara W adalah waktu per jam pelajaran. Maka kalau keduanya ini kita kalikan, ini akan menunjukkan total waktu belajar di sekolah setiap harinya, ya. Tinggal kita tulis di sini total waktu belajar di sekolah per hari. Nah, ini juga boleh ya. Jadi total waktu belajar di sekolah per hari. Kemudian kita lanjutkan dengan soal C, L ditambah P dibagi dengan G.
Kalau L ditambah P berarti kan banyak siswa laki-laki dan banyak siswa perempuan. Nah, ini kalau dijumlahkan itu akan menjadi total banyak siswa di sekolah. Kemudian kalau kita bagi dengan G, padahal G itu adalah banyak guru di sekolah, maka ini bisa kita anggap sebagai rasio. Jadi ingat, rasio itu adalah perbandingan antara siswa dan guru ya pada sebuah sekolah. Oke, kita lanjutkan soal nomor 2. Gunakan variabel-variabel di atas untuk menyatakan bentuk aljabar dari hal berikut. Soal A, total jam pelajaran per minggu. Nah, kalau 1 minggu itu ada 5 hari ya, 5 hari belajar, 5 hari sekolah, mulai dari hari Senin sampai dengan Jumat. Padahal J itu menyatakan banyak jam pelajaran per hari. Total ada 5 hari, 1 minggu. Maka total jam pelajaran per minggu itu akan sama dengan 5 dikalikan dengan J ya, atau bisa kita tulis 5J. Oke, lanjut ke soal B. Banyak guru yang tidak mengajar matematika atau banyak guru bidang studi selain matematika. Kalau di sini G itu menyatakan banyak guru di sekolah, sementara M adalah banyak guru matematika di sekolah, maka nanti banyak guru yang tidak mengajar matematika itu akan sama dengan G dikurangi dengan M ya. G dikurangi dengan M. Kemudian untuk soal C, persentase siswa perempuan di sekolah. Persentase itu berarti menunjukkan pecahan gitu ya. Pecahan itu berarti bagian ya, dibagi dengan keseluruhan. Yang menjadi bagian di sini adalah banyak siswa perempuan. Nah, berarti P dibagi dengan keseluruhan. Jadi keseluruhan siswa ya siswa laki-laki ditambah siswa perempuan. Berarti di sini L ditambah P. Lalu supaya berubah menjadi persen, ini harus dikalikan dengan 100%. Oke, di video berikutnya kita akan mencoba untuk mengerjakan latihan soal 4.1. Nah, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal latihan 4.1. Terima kasih.